wabarakatuh. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Pemirsa khilafah Indonesia dirahmati Allah, jumlah lagi program kesayangan kita ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Ibu kota Nusantara buka suara terkait arahan Presiden Jokowi yang membolehkan tanah IKN dibeli oleh para investor. Kepala OIKN, Bambang Susantono mengatakan jual beli tanah di IKN hanya berupa hak guna bangunan HGB di atas hak pengelolaan atau HPL. Namun tidak menutup kemungkinan juga dalam kondisi tertentu, tanah di IKN dapat dijual sebagai hak milik kepada investor. Meski demikian, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan jual beli tanah di IKN yang membolehkan investor memiliki tanah IKN sebagai hak milik. Ada kasus-kasus di mana kita nanti bisa menjual, tapi kita harus pilah-pilah. Tidak semua tanah bisa dijual langsung. Dalam arti pengalihan menjadi hak milik ucapnya. Apakah skema jual beli di tanah IKN berdampak negatif? Hak atas tanah di IKN jadi bumerang bagi rakyat. Obral lahan di ibu kota Nusantara perlu dicegah. Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi syariah Bung Arim Nasim. Assalamualaikum Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah kita Ya. ini di Bandung lagi mendung gitu kan. Eh, Mendung nuansa negeri ini yang dirundung kapitalis gitu kan. ya, Masya Allah. Bung, ini kan dikabarkan bahwa Presiden Jokowi mengajak para pelaku usaha untuk gencar berinvestasi di ibu kota negara Nusantara. Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Salah satu strategi Jokowi untuk menggait minat investor dengan menawarkan harga tanah murah. Saat ini masih berada di bawah 1 juta rupiah per meternya, per meter perseginya. Apakah ini merupakan sesuatu yang baik, Bung Nasim? Iya, saya kira eh, pola pembangunan ekonomi ya, termasuk juga pembangunan IKN yang bercorak kapitalis, sistem ekonomi kapitalis. Saya lihat itu akan selalu menjadi bumerang bagi rakyat, ya kan? Rakyat akan dikorbankan untuk kepentingan para kapitalis. Dan itu sudah terbukti saya kira di berbagai tempat ya. Kasus yang sekarang masih terjadi misalnya ya masih belum kita lihat apakah dihentikan atau tidak. Kasus Rempang gitu kan. Bagaimana masyarakat di sana diusir untuk kepentingan para investor. Dan yang terjadi di IKN pun saya kira sudah mulai pengusiran terhadap warga itu kan. Yang saya baca misalnya ada 200 warga masyarakat adat di Pamaluan dan Sepaku itu akan digusur, akan diusir kan untuk kepentingan IKN dan investor. Mereka diberi waktu 7 hari untuk angkat kaki dari situ. Ini kan luar biasa. Belum apa-apa, mereka sudah diusir ya untuk kepentingan investor dan untuk kepentingan IKN yang sebenarnya itu untuk siapa IKN itu. Itu saya lihat ya. Jadi selama kemudian pembangunan ekonomi ya, pembangunan fisik gitu kan bercorak kapitalistik, maka rakyat akan selalu dikorbankan untuk kepentingan kapitalis, untuk kepentingan para oligarki. Itu yang saya lihat ya, Mas Nanang gitu ya. Baik, Bung Nasim. Karpet merah yang diberikan pemerintah kepada investor untuk menggunakan tanah milik negara di IKN sampai nyaris 2 abad. Bisa jadi, apakah ini bisa menjadi bumerang ekonomi bagi rakyat Indonesia, Bung Nasib? Ya, saya kira eh, bukan akan menjadi bumerang ya. Itu sudah terjadi gitu kan. Ingat saya katakan sudah terjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia, bagi rakyat gitu kan. Dan juga akan semakin kemudian mengokohkan juga ya tadi penjajahan ekonomi, pengusiran terhadap rakyat yang itu akan
menghalangi kepentingan para investor itu kan. Jadi sebelum ada kebijakan obral tanah ini gitu kan, IKN ini dengan harga murah tadi, eh, di masa SBY juga sebenarnya kalau kita lihat sampai sekarang itu sudah ada di Kalimantan itu eh, 5 perusahaan Cina itu yang diberikan izin untuk menjarah bahasa saya ya, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Kalimantan juga kan. Pertama yang saya baca itu ada perusahaan eh, Singsan Holding Group gitu ya. Investasinya itu sudah 372 triliun. Nah, mereka akan menjarah itu kan nikel itu produksinya 1,5 juta ton per tahun. Kemudian juga ferrokram 1,2 juta ton per tahun, stainless steel 2 juta ton per tahun, kemudian mangan 0,5 juta ton per tahun, dan silikon 0,2 juta per tahun. Nah, jelas kalau kita lihat ketika mereka kemudian mengeksploitasi, ya, menjarah bahasa saya, sumber daya alam yang ada di Kalimantan ini, dampaknya bagi masyarakat apa? Kerusakan. Kerusakan lingkungan alam, pencemaran, ya kan? Yang itu kemudian yang terjadi. Sekarang aja, saya kemarin baru baru berkunjung juga ke sekitar wilayah Kalimantan Utara dan Timur itu. Nah, saya mendapat kabar dari masyarakat, hampir itu tiap bulan ada korban dari rakyat, anak-anak yang itu tenggelam di bekas galian tambang batu bara yang mereka tidak timbun lagi. Jadi kita lihat memang ya, apalagi dengan kebijakan tadi, obral tanah diobral kepada investor ya, dengan skema hak guna pakai atau hak bahkan tadi katanya seperti Bung Nanang sampaikan kemungkinan hak milik, maka jelas rakyat itu kemudian akan dikorbankan, akan menjadi bumerang bagi rakyat. Ini tadi saya katakan belum ada kebijakan obral tanah, apalagi kalau kebijakan obral tanah tadi dengan apa cari dana untuk kepentingan IKN, ini saya kira akan semakin menjadi bumerang bagi rakyat itu kan. Itu yang saya lihat ya kan. Iya, Bung Nasim. Pembangunan IKN yang menarik perhatian investor, terutama investor asing, belakangan menimbulkan kehebohan karena masa penguasaan lahan yang cukup ekstensif. Pemerintah melakukan pendekatan khusus terhadap investor asal Tiongkok Cina dengan memberikan fasilitas masa penguasaan lahan yang mencapai 190 tahun yang sudah kita bahas tadi. Apakah ini akan ya mengancam kedaulatan negara? Kalau memang iya, kenapa dilanjutin gitu, Bung Nasim? Ya, pertama kalau kita lihat ini bukan lagi mengancam ini. Menurut saya itu sudah gitu kan. Sudah akan semakin mengokohkan istilahnya itu kedaulatan bangsa dan negara gitu kan. Dengan menjual tadi ya aset dengan murah. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kebijakan ini kemudian dikeluarkan, yaitu masa SBY itu saya katakan tadi sudah ada 5 perusahaan Cina yang akan dan sudah mulai beroperasi mengeruk gitu kan, mengeksploitasi sumber daya alam. Tadi saya sebutkan tadi Singhin Holding Group ya. Kemudian ada perusahaan besar 4 yang lainnya. Ada Northern Heavy Industry Group, ada juga China State Construction, ada Northeastern University Engineering, ada juga Zhongtai Construction. Yang 4 perusahaan ini mereka akan menjarah 4,3 miliar ton boksit yang ada di Kalimantan. Jadi dari sini kita lihat sudah jelas ini akan eh, bahasa saya itu ya ya bukan lagi mengancam kedaulatan, ini sudah terjadi itu kan. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat sumber daya alam kita kemudian apa istilahnya digarong, diserahkan kepada para kapitalis itu kan, sehingga dengan skenario investasi ya, dan investasi itu kan akhirnya menimbulkan penjajahan secara politik dan ekonomi. Memang kalau kita lihat setelah kita lepas dari penjajahan fisik, strategi kapitalis itu kan, Barat maupun Timur, Eropa, Amerika, termasuk sekarang Cina yang sedang merajai, itu juga menggunakan sarana utang
sebagai alat untuk penjajahan, ya kan? Dan mereka bukan hanya bisa menjajah secara politik dan ekonomi, tapi tadi mereka melakukan eksploitasi penjarahan terhadap sumber daya alam. Nah, apalagi mereka diizinkan gitu kan dengan menguasai lahan yang luar biasa lamanya. Ini baru pertama dalam sejarah gitu kan. Zaman kolonial aja itu hanya 90 tahun gitu kan maksimal tuh. Ini 190 tahun. Ini lebih jahat ya daripada kolonial gitu kan. Penjajahan yang lebih jahat dari periode sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok terus kemudian apa istrinya tetap mereka lakukan? Ya ini tadi, ini kita melihat pertama negeri ini memang tadi ya sudah dikuasai oleh oligarki gitu kan. Jadi mereka yang duduk di kekuasaan itu sebenarnya pengkhianat terhadap rakyat ya kan. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya gitu kan, tidak peduli terkait dengan kepentingan rakyat. Maka saya katakan tadi kan, dengan mudahnya mereka itu mengusir rakyat. Kasus Rempang yang belum selesai, kemudian juga yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, ancaman terhadap masyarakat Pamaluan dan Sepaku di daerah Kalimantan dari Penajam Pasir Utara itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu mengorbankan rakyat untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan investor yang sejatinya mereka itu para penjajah. Karena itu kalau kemarin kita baca berita kan ada pernyataan seorang pejabat yang minta diusir mereka yang mengkritik, seharusnya para pengkhianat ini menurut saya yang harus diusir gitu kan. Mereka lah pengkhianat terhadap rakyat, pengkhianat terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan kepada para kapitalis oligarki dalam konteks Cina. Ini adalah perusahaan-perusahaan Cina itu kan dengan mengobral murah sumber daya alam kita, tanah kita untuk dieksploitasi dan dikuasai oleh oleh Cina itu kan dalam hal ini. Jadi sejatinya mereka lah pengkhianat yang harusnya sebenarnya diusir, bukan rakyat yang harus diusir itu kan. Ini saya lihat karena semakin ngeri saya lihat ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rejim ini, apalagi di akhir kekuasaan ini, mereka seolah-olah kejar waktu, kejar setoran gitu kan, semua kemudian aturan dilabrak untuk apa? Untuk kepentingan para kapitalis oligarki dengan mengorbankan hak-hak rakyat. Dan kalau sudah seperti ini, bukan lagi mengancam kedaulatan. Bahasa saya itu sudah menyerahkan leher rakyat untuk digorok oleh para kapitalis oligarki itu kan. Dan mereka adalah agen-agen para kapitalis yang kebetulan sekarang sedang duduk di kekuasaan. Ini yang saya kira ya. Jadi bukan lagi mengancam kedaulatan, ini sudah terjadi gitu kan. Kedaulatan kita itu sudah hampir hilang gitu kan di negeri sendiri gitu kan. Buktinya apa tadi? Rakyat dengan mudahnya diusir, rakyat dengan mudahnya kemudian disuruh pindah hanya untuk kepentingan investor. Padahal mereka lebih sudah lama, puluhan tahun mereka tinggal di situ. Itu saya lihat ya, Bung Mas Nanang. Ya, Bung Nasem, apakah pembangunan IKN ini menciptakan keraguan tentang keamanan negara dan kedaulatan tanah air? Apakah bisa dikatakan pemerintah ini gagal untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara? Padahal ini kan tujuan dari keberadaan negara kan untuk itu. Iya, jadi saya katakan tadi dengan fakta-fakta yang sebutkan tadi ya, rakyat kemudian diusir, rakyat kemudian walaupun dengan bahasa ya yang halus direlokasi ya, maka sebenarnya eh, jangankan melindungi gitu kan, membiarkan pun tidak gitu kan, ya. Justru malah rakyat dikorbankan. Jadi negara itu bukan hanya gagal melindungi kemudian kesejahteraan rakyat, gagal melindungi keamanan rakyat, tapi sebaliknya justru negara ini, hari ini, rejim ini justru kemudian mengorbankan rakyat. Ya. Saya katakan sekali, mengorbankan rakyat, ya kan, mengusir rakyat, bahkan tidak segan-segannya mereka melakukan tindakan kekerasan dengan menurunkan aparat ya untuk mengusir rakyat yang kemudian mempertahankan hak miliknya. Jadi bahasanya menurut saya bukan gagal lagi melindungi rakyat ya kan, tapi mereka sudah mengorbankan rakyat, menggolimi rakyat ya, bahkan mengusir rakyat, bahkan dengan kadang-kadang membunuh juga mungkin dengan kekerasan yang dilakukan lewat aparat ya kan, yang menjadi kaki tangan para kapitalis.
Jadi ini yang terjadi hari ini itu kan. Ini semakin ngeri itu kan, penjajahan yang kemudian dilakukan oleh para oligarki, para kapitalis yang menggunakan rejim-rejim yang sekarang yang berkuasa. Ini saya kira yang kita saksikan hari ini gitu kan. Ya, cuman sayangnya tadi itu kan, rakyatnya banyak yang belum sadar terhadap kondisi saat ini yang terjadi itu kan. Dengan kebodohan, dengan kemiskinan yang kemudian diciptakan, seolah-olah mereka melihat negara ini dalam kondisi aman, ya kan, baik terhadap mereka hanya dengan memberikan bantuan sosial, ya kan, 5 tahun sekali itu kan, atau setiap tahun sekali dengan jumlahnya yang tidak seberapa. Itu saya lihat ya. Jadi kali lagi Bu Mas Nanang, bukan juga gagal, tapi justru malah menyerahkan, ya kan, rakyat, menzolimi rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang pro oligarkinya yang bisa kita saksikan hari ini. Itu saya lihat ya, Bung Nanang. Bung Nasim, apa urgensi konsep dan kebijakan yang matang terkait kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait dengan penguasaan lahan yang itu memiliki implikasi strategis bagi keberlanjutan dan kedaulatan negara? Nah, sebenarnya bagaimana dalam konsep Islam terkait pengelolaan tanah ini, apalagi untuk pembangunan ibu kota negara, Bung Nasim? Ya, kita lihat ya, Islam itu kan eh, rahmatan lil alamin kan. Dengan sistem yang kemudian ada ya, yang sudah sempurna dan lengkap, Islam menjamin tadi ya, perlindungan terhadap individu, perlindungan terhadap eh, warga negara, dan sekaligus juga Islam sudah menyiapkan sebuah aturan mekanisme yang akan menjaga kedaulatan negara untuk rakyat, ya kan. Nah, dalam konteks ini misalnya saya melihat ada tiga ya, ada tiga bagaimana kemudian Islam eh, bisa melindungi ya dari kebijakan-kebijakan yang zalim itu kan. Dan kebijakan pemerintah jelas sekarang sangat bertentangan dengan kebijakan atau aturan atau syariat Islam. Yang pertama, di dalam Islam itu Islam sangat melindungi kepemilikan individu itu kan. Haram bagi negara ya merampas hak milik rakyat walaupun untuk dalih pembangunan ya. Ini kasus yang nyata, jelas, transparan terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Jadi Gubernur Amr bin As pada saat itu dia sedang melakukan pembangunan, pelebaran proyek, membangun fasilitas umum masjid. Dan ternyata itu harus menggusur tanah milik orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak rela, nggak mau itu kan, tanahnya itu kemudian digusur. Tapi Amr bin As itu memaksa dengan kekuasaannya, itu kan, dengan tenaga dan dana yang dimiliki, itu kan, maka dia paksa itu kan, dirobohkan tuh tanah milik Yahudi itu kan, untuk dibangun. Padahal yang dibangun itu bukan bukan ibu kota negara, yang dibangun itu adalah fasilitas umum masjid yang mungkin itu menjadi kebutuhan publik. Gitu. Tapi karena merampas hak milik individu di dalam Islam itu nggak boleh. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh orang Yahudi tersebut, dia kemudian protes, mengadu kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kemudian mengancam kepada gubernurnya Amr bin As dengan menggoreskan pedang di atas tulang, gitu kan. Itu sangat sangat keras sekali peringatan Umar bin Khattab. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama tadi, bahwa Islam sangat melindungi kepemilikan individu. Ya. Tidak boleh kemudian ada perampasan, pengusiran terhadap milik individu itu kan. Ya. Ya, itu yang pertama itu kan. Jadi dengan eh, perlindungan terhadap milik individu, maka saya kira ini tidak akan terjadi pengusiran ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat syariat Islam lewat mekanisme politik ekonominya, Islam mengharamkan tambang ya atau sumber daya alam yang depositnya banyak ya termasuk hutan ya kan yang itu masuk dalam kategori milik umum itu haram diserahkan pengelolaannya kepada swasta ya apalagi kepada asing ya yang jelas-jelas hanya dia ingin mencari keuntungan tanpa peduli terhadap lingkungan ya kan. Nah, di dalam Islam ya
sumber daya alam, tambang, ya, termasuk hutan, ya kan, itu milik umum, wajib dikelola oleh negara sebagai sumber pendapatan APBN negara. Dalam salah satu hadis, Rasul menyatakan, An-nasu suraka'u fis salasin fil ma'i wal kalai wanar wasamanu haramun. Ini jelas bukan peringatannya. Rasul mengatakan bahwa manusia itu bersyirikat, memiliki secara bersama-sama, pertama alma, sumber air, yang kedua alkala, hutan, yang ketiga anar, sumber energi, termasuk di dalamnya itu barang tambang. Nah, dalam dalam hadis itu Rasul menyatakan wasamanu haramun. Islam mengharamkan itu menjual, diserahkan pengelolaannya ke swasta. Nah, wajib dikelola oleh negara dengan memperhatikan tadi, ya, memperhatikan dampak lingkungan, memperhatikan juga bahayanya terhadap masyarakat sekitar. Kenapa? Karena paradigma dalam Islam pembangunan itu untuk rakyat, ya kan? Kalau dibangun rakyat kemudian dikorbankan, lalu pembangunan itu untuk siapa? Nah, dalam Islam pembangunan itu untuk mensejahterakan rakyat. Hari ini kan rakyat hanya dijadikan barang jualan aja kan? Pembangunan justru mengorbankan rakyat ya kan. Nah, kalau Islam kemudian yang diterapkan, Islam jadikan acuan ya dalam mengatur negara ini dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya tadi ya tambang yang kemudian milik umum yang depositnya banyak wajib dikelola oleh negara maka tidak ada peluang untuk swasta apalagi ya kafir itu kan negara asing yang bisa kemudian masuk ke situ gitu kan. Kenapa? Karena semua itu di bawah kendali negara. Jadi negara mengelolanya, bukan menjualnya dengan murah, menyerahkan dengan murah ke swasta apalagi asing. Itu yang kedua menurut Islam mekanismenya. Yang ketiga kalau kita lihat, Islam juga mengharamkan tuh kan kepada penguasa atau kepada rakyat untuk memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai ya atau eh, mengkhianati atau merusak rakyat ya kan orang-orang yang beriman. Jadi dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi ayat ini menyatakan dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan memberikan jalan pada orang-orang kafir untuk menguasai, memusnahkan, merampas, menjajah orang-orang yang beriman gitu kan. Nah, ini mekanisme yang ketiga. Maka kalau kita lihat dalam pandangan Islam, kalau konteks tadi kan memberikan sumber daya alam ke swasta, memberikan tanah sampai 190 tahun ya kepada oligarki, investor Cina. Maka menurut saya itu menjadi salah satu sarana jalan untuk orang-orang kafir ya menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang pada akhirnya rakyat kemudian dikorbankan. Bukan hanya rakyat sebenarnya tadi, kedaulatan negara juga akan dikorbankan. Ini saya kira ya, mekanisme Islam ya untuk menjadi acuan panduan dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik agar ya kita ini kemudian terjaga kedaulatannya agar rakyat itu kemudian sejahtera dan negara menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan tiga mekanisme tadi, kalau itu kemudian dijalankan, saya kira memang ya akan terrealisasi itu kan, menjaga kedaulatan dan mensejahterakan rakyat ya kan. Nah, cuman ya mekanisme ekonomi politik tadi yang saya sebutkan ya, melindungi hak kepemilikan individu, mengharuskan harta milik umum dikelola oleh negara, tidak boleh kemudian mengizinkan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin, itu hanya akan bisa diterapkan dalam sebuah sistem Islam yang diterapkan secara kafah, bukan hanya sistem ekonominya, tapi juga sistem politiknya. Maka berkaca dari kasus ya IKN ini dan juga dominasi oligarki dan juga para pengkhianat, maka tidak ada jalan lain kalau kita ingin kemudian kembali rakyat ini kemudian sejahtera, rakyat itu kemudian aman itu kan, maka kita harus melakukan perubahan, bukan hanya merubah orang, mengganti orang, tapi merubah sistem, yaitu dengan sistem yang berasal dari Allah, sistem Islam, baik politik maupun ekonominya, dan yang kedua, kita mengangkat orang-orang yang amanah, orang-orang mukmin yang amanah untuk menjalankan sistem tersebut.
Nah, kalau ini terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan sumber daya alam, pembangunan itu akan berpihak pada rakyat, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu barangkali ya, Mas Nanang yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bung Nasim atas pemaparannya. Semoga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Bung Nasim, sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pemirsa, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Saya Nang Setiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.